Selamat pagi anak-anak, salam DJTM, salam olahraga dan salam sehat. Kali ini dengan masih materi atletik, kita belajar tentang lari jarak jauh. Ada juga beberapa teknik dasar seperti yang lain-lainnya. Teknik dasar itu teknik start, teknik bernapas, dan teknik berlari, serta teknik mendekati garis finish. Harapan Pak Guru kalian menyimak video ini dengan baik. Oke, mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk dengan materi atletik lari jarak jauh atau maraton. Oke, mari kita bahas. Pembelajaran PJOK atletik lari maraton ada Pak Guru kutip di sini dari filosofinya kedisiplinan wajib dimiliki oleh mereka yang mengejar keberhasilan. Kompetensi dasarnya itu yang pertama, memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional, itu kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajarannya itu siswa atau kalian dapat memahami gerak spesifik serta dapat melakukan gerakan lari maraton dengan menekankan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, jadi itu kita punya kompetensi dasarnya dan sudah punya tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Nah, atletik ini seperti nomor lari lainnya ada beberapa teknik dalam lari jarak jauh. Yang pertama itu adalah teknik start, teknik berlari, teknik pernapasan, dan teknik mendekati garis finish. Dan selebihnya itu bisa kalian tambahkan nanti pada saat kalian membaca-baca di Google atau di manapun. Baik, lagi teknik dasar. Dengan memulai start yang baik, gerakan lari akan baik dan bagus. Nah, setiap nomor olahraga lari pasti melakukan awalan yang dinamakan start. Dalam melakukan start memiliki macam-macam start yang berbeda-beda, seperti start jongkok atau bounce start, start melayang, dan start berdiri. Start melayang itu bisa dibilang medium start juga. Terus, penggunaan start tersebut disesuaikan dengan nomor lari yang sedang dilombakan. Untuk lari jarak jauh menggunakan tipe start berdiri atau standing start. Start ini juga digunakan pada nomor lari jarak menengah dan juga jalan cepat. Teknik start berdiri, bukalah kedua kaki selebar bahu, bukalah salah satu kaki dengan cara menggesernya ke belakang, kira-kira jarak 3 telapak kaki. Usahakan jaraknya sesuai. Kaki belakang dijinjitkan dan letakkan titik tumpu pada jari kaki dan tumit. Lutut bagian depan ditekuk secukupnya sehingga posisi badan menjadi lebih rendah. Condongkan badan ke depan mengikuti tekukan kaki yang ada di depan. Tetap usahakan dada terbuka lebar agar mempermudah pernapasan sehingga tubuh tidak menjadi tegang. Usahakan konsentrasi tetap terjaga dan selalu memandang ke depan. Posisi tangan mengepal namun usahakan tetap rileks. Tetap tenang dan fokus mendengarkan aba-aba selanjutnya untuk berlari. Next, teknik dasar lari maraton yaitu yang selanjutnya teknik pernapasan. Nah, selain pada tenang juga, ternyata di maraton ini mempunyai teknik pernapasan. Teknik bernapas yang baik dan benar sangat penting bagi seorang pelari jarak jauh. Karena yang dibutuhkan pelari jarak jauh bukanlah kecepatan lari semata, namun bertahan tetap berlari ketika tenaga mulai mengalami penurunan. Ya. Nah, di sini nanti kalau yang baru-baru pertama itu akan melalui beberapa fase. Pada saat kalian melakukan lari maraton pertama sih kencang. Di tengah terus melemah, terus akhirnya duluan muntah dan pingsan. Habis itu ya ke RS. Oke. Nah, ini beberapa teknik pernapasannya. Bernapas dari mulut. Menggunakan mulut untuk bernapas memungkinkan seorang pelari untuk mendapatkan oksigen yang masuk lebih besar.
dibandingkan bernapas menggunakan hidung yang membuat otot wajah terlihat kencang dan tegang. Jika bernapas menggunakan mulut, sebaliknya dapat mendorong otot wajah lebih rileks sehingga menciptakan ketenangan dan lebih santai. Jadi bernapas dalam lari itu menggunakan bernapas lewat mulut. Nah, gunanya tadi untuk mendapatkan oksigen yang lebih besar. Yang kedua, biasakan menggunakan pernapasan perut. Nah, kalian sudah pernah belajar pernapasan dada dan pernapasan perut kan? Yang dimana pernapasan dada itu begitu ditarik nafas, perutnya mengecil, paru-parunya mengembang. Kalau pernapasan perut, perutnya membesar, ya, perutnya membesar, terus rongga dadanya itu mengecil, ada otot diafragma yang di sana yang bergerak. Oke, seperti itu. Nah, mengambil nafas, yang ketiga mengambil nafas pendek dan dangkal. Aturlah ketika bernapas dengan pendek secara dangkal. Seperti itu. Sehingga lebih mudah untuk mengatur nafas, dan jangan melakukan nafas yang terlalu panjang dan dalam karena bisa membuat seorang pelari tidak mampu berlari dengan jauh. Cukup sedikit dan secara cepat. Lakukan nafas dengan irama. Misalnya irama berapa kali langkah, itu ambil nafas, berapa kali langkah ambil nafas, dan satu langkah nafas, seperti itu. Lakukan nafas dengan berirama. Satu hal yang penting juga dalam melakukan teknik pernapasan ketika berlari adalah dengan menarik dan mengeluarkan nafas secara konsisten atau berirama. Jangan terpengaruh dengan kecepatan lari yang dihasilkan. Yang kedua, dengarkan nafas. Yang kelima, dengarkan nafas. Ketika berlari perlu juga menggunakan telinga untuk mendengarkan pernapasan, sehingga bisa mengontrol pernapasan. Ketika kalian berlari dan mulai terengah-engah, maka kurangi kecepatan lari. Jika nafas mulai stabil kembali, maka bisa secara perlahan meningkatkan kecepatan berlari. Seperti itu. Nah, ada 5 teknik pernapasannya yang kalian harus lakukan dan harus kalian kuasai apabila kalian mau menjadi pelari atau melari maraton. Lanjut. Teknik memasuki garis finish ini seperti hal yang biasanya juga digerakkan di lari menengah, pendek, dan cepat juga. Itu ada teknik-tekniknya dalam memasuki garis finish. Ketika sudah mampu memanajemen tubuh untuk berlari dan akhirnya mendekati garis finish, maka teknik berlari yang digunakan juga harus berbeda. Teknik ini bisa mempengaruhi seorang pelari mendapatkan juara atau tidak. Jadi setelahnya kalian sudah bagus, bernafasnya sudah bagus, tekniknya sudah bagus, berlarinya, dan yang terakhir begitu kalian memasuki garis finish ternyata ada teknik yang salah, jadi sehingga kalian tidak menjadi juara. Nah, yang pertama, dada dicondongkan ke depan dan kepala diposisikan agak menunduk. Ayunkan tangan semaksimal mungkin sehingga melebihi pinggul, sehingga dapat menambah kecepatan dan menjaga keseimbangan tubuh karena berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fokuskan pandangan ke depan dan jangan mencoba menengok ke kanan atau ke kiri, serta jangan mengurangi kecepatan. Ketika mendapati garis finish, putarlah dada ke salah satu sisi sehingga bahu dapat maju ke depan dan menabrak pita pada garis finish. Ini pada umumnya juga dilakukan di lari jarak menengah dan pendek seperti ini. Dan ini faktor-faktor penting dalam lari jarak jauh. Latihlah faktor penting di atas yang tadi secara rutin dan kontinu atau berkelanjutan sehingga Anda bisa terbiasa ketika melakukan perlombaan yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Nah, ada faktor-faktor yang pertama daya tahan atau stamina. Yang kedua kecepatan atau speed. Yang ketiga gaya atau style. Yang keempat pertimbangkan langkah space judgment. Yang kelima kepemimpinan leadership. Nah, semua ini faktor-faktor yang penting dalam melakukan jarak jauh. Bagaimana daya tahan tubuh, stamina kalian kuat, kecepatan kalian bagus, gaya berlari kalian mantap, dan pertimbangan langkah kalian itu tepat sekali. Terus kepemimpinan yang sangat baik buat diri kalian sendiri. Nah, itu saja mungkin yang Pak Guru sampaikan. Jadi nanti untuk yang lainnya Pak Guru tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom. Jadi sehingga kalian bisa mencari referensi yang banyak lagi. Oke? Sampai ketemu materi selanjutnya. Oke, baik anak-anak.
kalian sudah menyimak video pembelajarannya, dan harapan Pak Guru kalian bisa melakukan pada saat nanti kalian disuruh gerakan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya, silakan kalian mengerjakan di Google Classroom yang akan Pak Guru akan berikan di Classroom-nya. Oke, sampai jumpa, tetap semangat, salam DJTM dan salam olahraga.